Seperti yang kita tahu, hidangan atau kudapan berbuka puasa ala orang Indonesia tak jauh dari yang namanya gorengan. Tapi, selain gorengan, berbuka puasa juga selalu identik dengan makanan atau minuman yang bercita rasa manis. Karena banyak yang berpendapat, makanan manis bisa mengembalikan energi yang terkuras selama kita berpuasa. Saat berbuka terkadang kita susah kontrol makan ya food lover, pengennya icip sana, icip sini gitu ya. Kira-kira seperti apa ya batasan-batasan yang harus kita perhatikan saat membatalkan atau berbuka puasa? Terutama untuk makanan dan minuman yang manis-manis. Salah-salah bukannya meningkatkan energi, malah gula darah kita jadi naik. Nah, Dr. Putri Sakti selaku spesialis gizi klinik akan menjelaskan seperti apa batasan mengkonsumsi hidangan manis serta apa yang baik dikonsumsi dan dihindari saat berbuka puasa. Hidangan manis dianjurkan untuk saat iftar atau berbuka puasa karena seperti kita ketahui bahwa saat berpuasa kita berbelas jam kita tidak ada asupan makan sama sekali, sehingga setelah 12 jam biasanya gula darah tubuh kita akan turun. Ketika iftar harapannya dengan mengonsumsi makanan yang manis dan siap serap, gula darah kita bisa kembali normal. Hidangan yang dianjurkan saat berbuka puasa atau iftar sebaiknya yang tipikalnya bisa menaikkan kadar gula darah dalam waktu yang cepat. Misalkan mengonsumsi kurma, buah-buahan yang manis atau olahannya gitu ya. Selain itu juga kita bisa mengonsumsi iftar dengan makan makanan yang berasal dari olahan kacang-kacangan. Olahan kacang-kacangan seperti bubur kacang hijau atau kacang merah bagus sekali kita konsumsi. Selain manis, dia juga kaya sekali dengan kandungan protein sehingga bisa membantu kita ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita selama puasa. Selain itu juga dalam kacang hijau atau kacang-kacangan tinggi sekali dengan vitamin mineral yang tentunya akan semakin mengoptimalkan kesehatan kita saat menjalankan puasa. Atau bisa juga produk olahan beras ketan, tepung-tepungan, karena tepung-tepungan tuh biasanya lebih mudah kita serap. Atau bisa juga dengan olahan dari buah yang manis, semangka contohnya. Semangka ini selain manis juga banyak vitamin mineral yang bagus sekali untuk kita konsumsi dan bagus untuk orang-orang yang memiliki kencing manis agar gula darahnya tidak terlalu drastis nih gitu. Tapi ingat, tetap tidak boleh berlebihan, tetap ada batasannya. Misalkan kurma kita sebaiknya hanya membatasi 3-5 butir saja ya, karena harapannya hanya untuk menaikkan sesaat gula darah, baru nanti kita sholat maghrib, barulah kita mengonsumsi makanan pembuka utama untuk buka puasa. Karena sifatnya iftar ini hanya dibutuhkan sekitar 10% dari kebutuhan kalori kita, jadi usahakan tidak terlalu banyak yang dikonsumsi. Beberapa takjil kurang dianjurkan saat berbuka puasa, misalkan satu yang langsung bersuhu dingin ya, karena kan kita setelah beberapa belas jam suhu pencernaan kita ini jangan langsung dibuat kaget, sebaiknya beri jeda dulu ya. Saat iftar konsumsi dulu minuman yang bersuhu ruangan, misalkan air putih atau yang hangat terlebih dahulu, baru setelah itu mengonsumsi es tersebut, tapi tidak boleh berlebih. Kemudian juga sebaiknya kita menghindari yang langsung tipikalnya gorengan, apalagi yang suhu tinggi. Kenapa? Satu, kita itu biasanya kalau terlalu banyak gorengan itu akan mengganggu saat puasa ya, tenggorokan tuh jadi lebih mudah mengalami gangguan ya, misalkan jadi gampang batuk. Kemudian yang kedua, kalorinya yang tinggi itu akan membuat kita jadi mudah kenyang, dan akhirnya ketika kita mau mengonsumsi makanan utamanya kita biasanya tipikalnya udah terlanjur kekenyangan nih. Akhirnya apa? Gizi seimbang kita tidak dapat. Ketika mau makan utama malah udah kekenyangan, jadinya proteinnya kurang, sayur buahnya jadi kurang, otomatis efek imun tubuh atau kesehatan saat puasa jadi tidak bisa kita dapatkan secara optimal. Atau misalkan makanan-makanan yang berbuka puasa dengan yang tipikalnya pedas, nah sebaiknya tidak dilakukan karena nanti bisa menaikkan asam lambung ketika setelah berbuka puasa. Manis ternyata memang dianjurkan untuk membatalkan puasa. Tapi seperti yang Dr. Putri bilang tadi, harus ingat batasannya ya, jangan berlebihan. Sekarang Bono mau jalan-jalan sambil mencari hidangan manis untuk berbuka puasa. Nah, ini dia food lover, kacang hijau pancoran Teddy. Katanya di sini menjajakan aneka bubur kacang-kacangan. Langsung aja kita samperin. Kabar mas, kita gini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. Ini apa aja sih sebenarnya isinya mas? Ini kacang hijau. Oh kacang hijau. Iya. Yang paling laku ini? Iya, ini nih kacang hijau. Kacang hijau ya. Boleh ya gini ya? Oke, siap. Oh mantap ini. Siap. Terus yang ini apa? Itu kacang merah. Oh ada kacang merah juga? Iya, ini merahnya merah tunggak, adiknya kacang jogo. Oh
Mantep, mantep. Ini? Itu kalau itu kacang tanah, kacang kuah. Oh, kacang tanah. Iya, kacang kuah. Mantep nih, kalau umpamanya dari Surabaya biasanya tuh sini senengnya ini. Angsle. Iya. Kalau sana angsle ya. Iya. Cakep nih, Benu jarang nemu yang kayak gini nih. Ya, betul. Mas, tapi ngomong-ngomong, ini udah berapa tahun sih kalau Pak ini sendiri, Pak Teddy? Kalau dari Pak Teddy-nya sih dari tahun 65 ya. Oh, jadi sebelumnya ada juga? Ya sebelumnya itu bapaknya. Pertama bapaknya, terus Pak Teddy, terus sekarang cucunya. Anaknya Pak Teddy, ya. Yang megang misinya. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal kacang ini berarti resep keluarga atau gimana sih sebenarnya? Sebenarnya iya. Ini kan ciri khasnya itu jeruk. Oh, ada jeruknya? Iya, jeruk, kulit jeruk. Tapi kulit jeruknya kulit jeruk spesial. Wow, itu rahasia, Bu. Iya. Ini resep keluarga. Iya, betul. Tapi ngomong-ngomong soal animo masyarakat kalau lagi beli ini, kalau Ramadan ini berapa banyak? Banyak yang beli nggak? Ya alhamdulillah ada aja. Ada aja tetap. Apalagi kalau musim pandemi kayak gini kan kita nggak bisa ini. Nggak bisa prediksi. Iya, betul. Tapi biasanya bisa berapa mangkok, Mas? Kalau ini hari-hari biasa. Sebelum pandemi, boleh tahu? Kalau sebelum pandemi sih ya sampai ratusan porsi ya. Ya, tapi kalau sekarang kita bilang ratusan katanya kayak bohong banget gitu. Soalnya kayak gini ya? Iya, betul. Tetap jalan ini ada berapa cabang? Ini aja atau ada satu lagi mungkin atau dua? Kalau waktu lagi Pak Teddy yang pegang itu ada di Sunter juga ada. Banyak dong. Di Roxy Mas juga ada. Terus di Pasar Kopro juga ada. Terus di Chandra, terus di sini. Kalau dulu banyak cabangnya, tapi semenjak Pak Teddy udah tua, terus ya cabangnya mipil ini. Lebih fokus mungkin ya. Ya. Nah, ini yang mantep ini pokoknya. Iya. Top. Berdiri sejak tahun 1965 dan telah dikelola oleh 3 generasi, menjadikan kacang hijau Pancoran Teddy menjadi salah satu kuliner legendaris di Jakarta. Di sini bubur kacang-kacangannya komplit ya food lover. Selain kacang hijau, kacang merah, serta kacang tanah, ada juga ubi jahe. Dan ini yang unik food lover, bubur jali-jali. Ternyata bubur berwarna putih serupa dengan beras ini adalah salah satu kuliner khas dari Betawi. Jali-jali sendiri termasuk dalam kelompok tumbuhan biji-bijian atau serealia. Saat ini bubur jali-jali bisa dibilang sudah langka dan sulit ditemukan. Karena tumbuhan jali-jali juga sudah jarang sekali tumbuh di Jakarta. Di beberapa daerah, bubur jali-jali juga kerap dijadikan menu takjil untuk berbuka puasa. Wah, pas banget ya, Mumtaz. Untuk menghemat waktu, sebelum bubur kacang-kacangan sampai warung, bubur sudah dimasak terlebih dahulu. Saat penyajiannya, pertama-tama bubur akan dipanaskan. Bubur kacang-kacangannya tak lupa ditambahkan santan kental khas racikan kacang hijau Pancoran Teddy. Jadi disajikannya masih hangat ya food lover. Rasa manis dari bubur kacang-kacangan yang berpadu dengan gurihnya santan kental tentunya akan menciptakan kombinasi rasa yang sempurna. Mumtaz. Pesanan menu untuk berbuka puasa sudah datang. Ini dia food lover. Untuk tampilannya cantik ya. Menu memesan masing-masing satu. Ada bubur kacang hijau, bubur kacang merah, bubur kacang tanah, dan bubur jali-jali. Tentunya dengan santan kental nan gurih yang ditambahkan tadi. Menu juga memesan ubi jahe yang isinya berupa ubi yang direbus dan disajikan dengan kuah jahe. Mumtaz. Harganya untuk bubur kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, dan bubur jali-jali satu porsinya Rp20.000. Kalau ubi jahe satu porsinya Rp18.000. Mumtaz. Oke, alhamdulillah. Tadi ternyata belum salah. Udah ngitung ada 6, ternyata satunya santan. Ternyata buburnya ada 4, terus ada kolak 1. Tapi ini kolak versinya pasti agak beda ya. Kolak bening. Air jahe tanpa santan. Nah, biar nggak penasaran, Bunu nyobain yang ini nih, kacang merah. Tapi kacang merah versinya yang adiknya nih, kacang tunggak nyebutnya ya, kacang merah tunggak. Jadi agak kecilan. Biasa kacang merah kan gede kan. Dan ini jarang banget Bunu nemunya nih. Paling ya kalau lagi musim Ramadan gini kita dampatnya gampangnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ngomongin kacang merah, emang kacang merah itu kan memang agak sticky, terus kuahnya itu biasa kan kuah kan encer ya. Ini kuahnya agak kental dikit gitu. Ini bumbu rahasianya sebenarnya. Si masnya nggak mau ngasih tahu, nggak boleh katanya. Tapi yang pasti santan di mix sama ini jelas. Dia kental gitu lihat ini ya. Nih, beda sama kacang apa? Bubur kacang biasa. Cakep banget ini. Ini hauce, Mumtaz.
Jadi ketika kita seruput lebih dalam, di dalam kacangnya ini atau dalam kuahnya ini ada aroma jeruknya. Nah ini dia jadi istimewa. Kenapa? Karena menggunakan ini ya. Nah itu, ini ada ekstrak jeruk juga katanya. Istimewa. Coba ini wajib banget, ini enak banget parah. Kita geser ke jali-jali ya. Ini dia. Nih. Oh, jali itu gini. Nah, ini mungkin akan kelihatan lebih sticky ya. Kuahnya kental gitu, lihat. Oke, kita langsung cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayak jali ini sebenarnya berasa makan nasi. Bubur nasi. Seperti yang bilang tadi, kekuatannya ada di santannya ya. Jadi bukan pure santan, pasti ada bahan rasi yang tidak disebutkan. Nah, jali ini sebenarnya berasa kayak saudaraan sama gandum dan beberapa item lainnya ya. Dan ini manfaatnya juga banyak, proteinnya tinggi katanya. Kalau di jali ini nggak ada aroma jeruknya ya. Tapi kalau yang di kacang merah tadi, ada semeriwing aroma jeruknya. Cakep banget. Kita geser ya. Oke, kita cobain yang kacang hijaunya. Wah, super ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau Benuk ngebayangin ini ada ekstrak kulit jeruk mungkin ya. Kalau jeruknya mungkin nggak gitu aroma. Jadi kalau kulit jeruk tuh ketika kita peres dikit aja aromanya lagi kencang banget ya. Ini istimewa guys. Wow. Mungkin kalau kacangnya biasa, tapi ketika powernya tuh dia ada di santan dan beberapa item lainnya yang tidak dibocorkan, itu jadi istimewa. Baiklah, kita geser. Nah ini ada kacang tanah. Biasa kalau kita ke Surabaya itu kita biasa nyobainnya apa ya? Angsle ya. Yang pakai kacang tanah tuh angsle dan beberapa item lainnya lah. Kalau ini nggak pure kacang tanah, lihat, pecah men. Ini lihat. Kacang tanahnya tuh, ini masih bentuknya masih bagus banget. Ketika di mulut tuh lumer banget parah. Istimewa guys. Ini bubur kacang tanah, tapi ini lembut parah. Kayak berasa bukan kacang tanah, bayangin coba. Tetap ada aroma ini jeruknya ya, tetap ya. Karena ada 3, 1, 2, 3 ini aroma jeruk. Kecuali ini. Kacang tanah lebih kayak apa ya? Gurih banget dapatnya. Gurih sama ada kuah yang sticky dikit di lidah tuh enak banget. Pecah banget lah pokoknya. Mumtaz. Nah, biasanya kalau orang buka puasa kan lapar mata. Please ya, jangan lapar mata. Nanti kalau kebanyakan, sholatnya udah susah, ada kekenyangan. Ya kan, sholatnya jadi malas. Lewat dong sholat maghribnya. Oke, kita lanjut. Ngomong sholat maghribnya lewat, kita masih nambah lagi satu lagi. Ini kolak ubi tapi dia tidak pakai santan. Kenapa? Karena dia pakai kuah jahe ya. Jadi kalau lagi dingin-dingin udin itu udara dingin, diseruput gini langsung masuk anginnya langsung pergi. Wuih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh wow, ini nyamber banget ya, parah. Ini dia jahenya. Kelihatan kan? Ini saking powernya si jahenya kenceng banget. Ketika kita nikmatin ubinya, ketelannya berasa sampai dalam jahenya. Pecah. Mumtaz. Ini ada 3 ubinya ya. Ada putih, oranye, dan kuning. Ini ubi ini bagus banget nih pengganti nasi ya. Oke, food lover, selamat berpetualang kuliner, tapi ingat menjelang berbuka. 1 jam menjelang atau 2 jam menjelang berbuka ya. Mumtaz. Jangan lupa subscribe dan nonton Food Story Kompas TV setiap Sabtu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Mumtaz.